Selamat datang di video ini. Keputusan Uni Eropa baru-baru ini untuk mengenakan tarif pada kendaraan listrik Tiongkok telah memicu tanggapan tegas dari Tiongkok yang menolak untuk berkompromi. Sebagai tanggapan, Beijing telah menginstruksikan para pembuat mobil dalam negerinya untuk menunda rencana ekspansi ke Eropa. Sikap keras ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Eropa karena berisiko kehilangan akses ke salah satu pasar terpentingnya. Efek berantai dari langkah ini diperkirakan akan memperburuk tantangan ekonomi yang sudah ada di Eropa, sekaligus memperparah krisis di berbagai industri utama. Penolakan Tiongkok untuk mundur menggarisbawahi tekadnya untuk melindungi kepentingannya dari apa yang dianggapnya sebagai praktik perdagangan yang tidak adil. Tarif Uni Eropa, yang diumumkan pada 29 Oktober 2024, menimbulkan kekhawatiran atas dugaan subsidi yang memberikan keuntungan tidak adil bagi produsen Tiongkok dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di Eropa. Tarif tersebut berkisar antara 7,8% hingga 35,3% dan akan berlaku selama 5 tahun, menambah bea masuk 10% yang sudah ada pada impor mobil. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi produsen mobil Eropa. Namun, langkah-langkah ini berisiko mendorong Tiongkok untuk mengalihkan fokusnya ke pasar yang lebih menguntungkan, sekaligus mengisolasi Eropa dari sumber penting investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sikap menantang Tiongkok ini juga melambangkan perlawanan terhadap dominasi ekonomi Barat selama beberapa dekade. Negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa, telah memanfaatkan kekuatan ekonomi dan kebijakan proteksionis untuk mempertahankan kendali atas perdagangan global. Dengan menolak tunduk pada tarif Uni Eropa, Tiongkok menegaskan kedaulatannya dan menantang kemampuan Barat untuk mendikte ketentuan perdagangan global tanpa menghadapi penolakan. Pesan ini juga bergema di negara-negara berkembang lainnya, yang menunjukkan bahwa mereka dapat menolak keterjangkauan ekonomi akibat tanggapan cepat Tiongkok terhadap kekuatan Barat. Tarif Uni Eropa menyoroti pentingnya pasar Eropa bagi produsen kendaraan listrik Tiongkok, yang menyumbang lebih dari 40% ekspor kendaraan listrik Tiongkok pada tahun 2023. Namun, dengan adanya tarif baru yang mengancam pangsa pasar mereka, Tiongkok telah menginstruksikan produsen mobil besar seperti BYD, SAIC, dan GWM untuk menyesuaikan strategi mereka di Uni Eropa. Beijing mendorong perusahaan-perusahaan ini untuk mencari peluang di negara-negara Uni Eropa yang menentang tarif, seperti Hongaria. Langkah strategis ini tidak hanya melindungi produsen mobil Tiongkok dari dampak buruk tetapi juga memberi tekanan pada negara-negara anggota Uni Eropa yang mendukung tarif. Investasi produsen mobil Tiongkok memiliki dampak besar bagi Eropa. Produsen ini telah berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, misalnya dengan membangun fasilitas di Hongaria yang menentang tarif Uni Eropa. Namun, negara-negara seperti Jerman dan Italia yang mendukung tarif menghadapi potensi kekosongan ekonomi akibat penarikan investasi Tiongkok. Penarikan investasi ini dapat menyebabkan hilangnya lapangan kerja dan semakin memperlambat aktivitas ekonomi, terutama di sektor otomotif yang sedang mengalami kesulitan. Italia, yang mendukung kebijakan tarif Uni Eropa, kini menghadapi dampak negatif berupa hilangnya peluang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Hal ini semakin memperburuk kondisi industri otomotif Italia, di mana penjualan kendaraan listrik dalam negeri tertinggal dibandingkan dengan rata-rata Eropa. Jerman juga menghadapi tantangan signifikan akibat kebijakan tarif Uni Eropa terhadap kendaraan listrik Tiongkok. Produsen mobil Jerman memiliki investasi besar di Tiongkok, yang selama ini menjadi pasar utama kendaraan mereka. Namun, data terbaru menunjukkan penurunan ekspor mobil penumpang Jerman ke Tiongkok, melanjutkan tren penurunan yang telah terjadi sejak tahun 2023 hingga awal 2024. Ditambah dengan tindakan pembalasan dari Tiongkok, tren penurunan ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap masa depan sektor otomotif Jerman. Perusahaan seperti Volkswagen telah melaporkan penurunan laba yang signifikan terkait dengan lemahnya kinerja di pasar Tiongkok. Situasi ini mendorong perusahaan untuk merencanakan pengurangan biaya, termasuk potensi penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja, PHK.
Hilangnya akses ke pasar Tiongkok akan semakin memperburuk kondisi ini, memperdalam krisis ekonomi di Jerman. Ketegangan perdagangan ini tidak hanya berdampak pada Jerman, tetapi juga pada perekonomian Eropa secara keseluruhan. Tindakan pembalasan dari Tiongkok mencakup dimulainya penyelidikan terhadap ekspor Eropa, seperti daging babi dan brandy, dengan kemungkinan pengenaan bea masuk yang lebih tinggi. Langkah-langkah ini mengancam industri-industri utama di Eropa, khususnya di Prancis dan Jerman. Produsen barang mewah Prancis, seperti merek Cognac Hennessy dan Rémy Martin, menghadapi potensi dampak signifikan dari pembalasan Tiongkok. Mengingat pentingnya pasar Tiongkok bagi merek-merek mewah ini, tarif tambahan apapun dapat menyebabkan penurunan permintaan dan hilangnya pendapatan secara signifikan. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Situasi ini mencerminkan pola berulang yang sering terlihat di negara-negara Barat, di mana mereka memperjuangkan pasar bebas dan globalisasi jika menguntungkan, tetapi beralih ke proteksionisme ketika industri mereka terancam. Dengan mengenakan tarif pada kendaraan listrik Tiongkok, Uni Eropa berusaha melindungi industri otomotifnya dari persaingan, meskipun sebelumnya mendukung pasar terbuka. Penolakan Tiongkok untuk tunduk pada kebijakan ini menunjukkan bahwa era dominasi ekonomi unilateral oleh negara-negara Barat semakin memudar. Semakin banyak negara kini menolak kebijakan ekonomi yang dianggap munafik dan mementingkan diri sendiri. Ketegangan perdagangan ini diperburuk oleh konteks proteksionisme global yang meningkat. Terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS pada tahun 2024 telah menambah lapisan ketidakpastian, meningkatkan kekhawatiran akan potensi tarif baru terhadap impor dari Tiongkok dan Eropa. Di tengah ketidakpastian ini, perusahaan-perusahaan seperti Apple juga menghadapi tantangan untuk mempertahankan pijakan di Tiongkok. Pesaing lokal seperti Huawei menjadi semakin kompetitif, menyebabkan Apple kehilangan pangsa pasar. Apple kini mulai mengalihkan sebagian produksinya ke India untuk mengurangi ketergantungan pada manufaktur Tiongkok, di tengah hubungan perdagangan yang semakin tegang. Keputusan Tiongkok untuk mengalihkan investasi dari Eropa semakin menegaskan risiko kebijakan proteksionis Uni Eropa. Dalam upayanya untuk melindungi sektor otomotif dari persaingan, Uni Eropa mungkin telah memicu serangkaian dampak yang menyebabkan kerugian ekonomi signifikan, baik bagi perekonomian Eropa maupun hubungan perdagangan global secara keseluruhan. Perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti BYD dan GWM kini mengevaluasi kembali strategi mereka di Eropa. Sementara itu, perusahaan lain seperti Volta Energy telah membatalkan proyek-proyek investasi besar. Hilangnya potensi investasi ini dapat melemahkan perekonomian Eropa, yang selanjutnya mengakibatkan berkurangnya daya saing, hilangnya lapangan kerja, dan meningkatnya harga konsumen. Ketegangan ekonomi ini berisiko menyebabkan Eropa kehilangan investasi bernilai miliaran dolar yang sebenarnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Upaya Uni Eropa untuk melindungi industri otomotifnya, meskipun bermaksud baik, mungkin malah menimbulkan dampak yang lebih merugikan daripada menguntungkan, memperparah krisis ekonomi yang ada. Kombinasi dari berkurangnya akses ke pasar Tiongkok, penurunan ekspor, dan hilangnya peluang investasi mengancam stabilitas ekonomi Uni Eropa. Hal ini dapat berujung pada konsekuensi luas bagi industri dan konsumen, melemahkan daya saing Eropa di panggung global. Situasi ini menempatkan Uni Eropa pada dilema yang signifikan. Sementara langkah protektif seperti tarif dapat memberikan keringanan jangka pendek bagi industri dalam negeri, konsekuensi jangka panjang dari mengasingkan mitra dagang utama seperti Tiongkok bisa jauh lebih merugikan. Tanpa akses ke pasar Tiongkok dan investasi Tiongkok, Eropa menghadapi ancaman penurunan ekonomi yang serius. Pendekatan yang seimbang terhadap perdagangan internasional menjadi semakin penting. Uni Eropa perlu menjaga hubungan konstruktif dengan Tiongkok sambil tetap melindungi kepentingan domestiknya. Langkah ini akan krusial untuk menghindari krisis ekonomi yang lebih parah dan mempertahankan daya saing global. Penolakan Tiongkok terhadap tarif Uni Eropa mengirimkan pesan penting kepada negara-negara lain yang menghadapi tekanan serupa dari kebijakan ekonomi Barat.
Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara berkembang dapat mempertahankan kepentingannya tanpa menyerah pada paksaan ekonomi. Sikap ini dapat menginspirasi negara-negara lain untuk menilai kembali hubungan ekonomi mereka dengan Barat dan mencari pendekatan yang lebih terdiversifikasi. Ini untuk mengurangi ketergantungan pada pasar yang secara historis mendikte persyaratan tidak menguntungkan. Perkembangan ini memunculkan pertanyaan mendasar. Apakah dunia akan terus menerima sistem di mana beberapa negara kuat mendikte kebijakan ekonomi yang berdampak pada semua orang? Atau sudah saatnya membangun kerangka perdagangan global yang lebih seimbang, yang menghormati kedaulatan semua negara? Dampak dari langkah Uni Eropa ini mungkin akan mendorong refleksi yang lebih dalam atas keadilan dalam tatanan ekonomi global. Sebuah paradigma baru, yang melepaskan diri dari dominasi historis segelintir negara dan menuju masa depan yang lebih adil dan inklusif, mungkin kini semakin mendesak untuk diwujudkan. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.